Ya, ini kita lanjut lagi ya ke materi kita selanjutnya, yaitu yang mengenai pembiasan cahaya oleh lensa sama prisma ya. Ya, sebelumnya itu kita tahu dulu dong, apa sih itu pembiasan, ya kan? Oke, nah kita bisa lihat di gambar ini ya, di mana ketika pensil, pernah kan coba ya pensil kita masukin ke dalam gelas yang berisi air, tapi jangan gelasnya warna ya, gelas bening ya seperti ini. Jadi bisa kita amati gimana eee, prosesnya ya gitu. Kemudian kita bisa lihat kok pensil ini kok tampak patah Miss gitu kan. Padahal kalau kita tarik lagi pensilnya utuh aja nih. Kalau kita masukin lagi kok tampak patah Miss. Inilah yang disebut dengan proses pembiasan cahaya atau peristiwa pembiasan cahaya. Jadi pembiasan itu artinya apa? Pembelokan sinar atau pembelokan seberkas cahaya. Ya, jadi bisa jadi sinar itu bisa dibiaskan mendekati garis normal, ya kan? Kan Miss bilang tadi sebelumnya, kalau pemantulan dia tidak ada dibiaskan. Pemantulan langsung dipantulkan. Ini kalau sudah dia melewati bidang batas ini, itu namanya dibiaskan. Ya, ada yang dibiaskan mendekati garis normal dan ada yang menjauhi garis normal dan ada juga yang langsung diteruskan. Artinya dia tidak ada perbedaan medium nih. Maksudnya gimana, Miss? Oke. Dapat terjadinya pembiasan cahaya itu kenapa? Pertama, cahaya itu melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ini udara, ini air. Ya, kayak kita nih mau nombak ikan. Ya, itu kita melihat ikannya di sini atau di mana, itu sebenarnya itu hanya bayangannya aja, ilusi mata kita. Oke. Jadi sebenarnya sinar itu dibiaskan mendekati garis normal ya. Kemudian kalau dia cahaya datang ini tidak tegak lurus terhadap bidang batas ya. Kalau dia tegak lurus dia langsung diteruskan. Tapi kalau dia tidak tegak lurus artinya dia punya sudut sendiri ya, sudut datangnya itu lebih ke jeda 90 derajat. Ya itu dia tadi. Bisa dia dibiaskan, bisa dibiaskan mendekati, bisa juga dia dibiaskan menjauhi normal. Miss, kenapa Miss bisa mendekati atau menjauhi Miss? Oke, kita lanjutkan. Nah, dia hukum Snellius tentang pembiasan sendiri. Jadi hukum satu Snellius itu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Oke. Hukum 2 Snellius. Jika sinar datang dari medium kurang rapat artinya bisa jadi itu udara. Ke medium lebih rapat artinya apa? Air. Contohnya air. Oke. Maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Ini dia. Sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Ini garis normal mendekati dia. Tapi, jika sinar, lihat pada gambar B, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, contohnya ini air. Ya, ini air. Ya, kita tembakkan sinar dari sini. Sinarnya datang dari air menuju udara. Maka sinar ini dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Itulah mengapa adanya kata mendekati. Mendekati artinya apa? Yang kurang rapat ke rapat mendekati garis normal. Kurang rapat itu kan tahu apa artinya? Partikel. Nah, susunan partikelnya ya. Udara kan partikelnya lebih renggang, lebih jauh ketimbang air. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Pembiasan pada batas dua medium ya. Jadi kan misalnya tadi ada indeks bias. Indeks bias itu apa Miss ya? Itu kemampuan medium untuk membelokkan cahaya. Jadi yang pasti itu indeks bias udara adalah 1. Satu lagi indeks bias air itu 4/3 atau 1,33 ya. Jadi cahaya yang dibiaskan itu mengalami 3 perubahan. Ada perubahan cepat rambat, perubahan panjang gelombang, dan perubahan arah rambat cahaya. Untuk perubahan cepat rambat itu rumusnya seperti ini yang berhubungan dengan indeks bias. N sama dengan C per V. Oke, jadi C ini cepat rambat cahaya dalam udara dan dibagi dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Ya, itulah indeks bias. Oke. Untuk
hubungan antara indeks bias dan kecepatan sendiri dengan perubahan cepat lambat itu N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Atau contohnya ya, jika dia N udara kali V udara sama dengan N air kali V air, ya. Yang kedua, perubahan panjang gelombang. Oke, kan rumus sebelumnya V itu sama dengan apa? Panjang gelombang itu rumusnya apa? Kecepatan cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda kali F. Oke. Karena di sini kan N1, V1, N2, V2. V-nya kita ubah jadi lambda kali F. Karena frekuensi cahaya ini tetap atau konstan pada pembiasan. Artinya, ketika cahaya ini melewati medium yang berbeda, indeks bias medium yang berbeda, contoh dari udara ke air, air ke kaca, kaca ke udara gitu. Frekuensinya tetap, tapi yang berubah hanya panjang gelombang. So, F-nya kita coret, tinggallah si lambda. Maka rumusnya N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2. Lambda apa artinya? Panjang gelombang. Oke? Indeks bias tidak ada satuan. Oke? Nah, yang ketiga, cahaya itu dibiaskan akan mengalami apa, Miss? Perubahan arah rambat cahaya. Oke, perubahan arah rambat cahaya ini maksudnya apa? Yang sudut datang dan sudut bias gitu ya. Jadi, misalnya dia datang dari medium 1 nih, N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2, harus sin, paham? Jadi ingat aja, selalu N. Jadi N kalau kecepatan lambat N1 V1, N2 V2. Untuk panjang gelombang N1 lambda 1, N2 lambda 2. Jadi N lambda, N lambda. Untuk arah rambat N sin theta, N sin theta. Paham ya? Kalau sebelah kiri 1, sebelah kanan 2 gitu aja. Paham? Oke? Lanjut kita ke pemantulan sempurna. Oke. Jadi pemantulan itu juga ada kesempurnaannya loh, ya. Contoh pemantulan sempurna itu yang pertama nih peristiwanya yang pasti kan tahu. Fata Morgana. Itu termasuk pemantulan sempurna, contoh pemantulan sempurna. Yang kedua, pemantulan sempurna juga terjadi loh pada kamera, periskop, prisma, juga pada serat optik. Jadi Miss, pemantulan sempurna itu kayak mana maksudnya? Ya kan? Oke, ini Miss jelaskan. Kalau misalnya nih sumber cahaya nih, sinarnya datang ya dari kaca ke udara ya, bisa dari air atau ke udara, boleh lah. Dari kaca ke udara. Kalau misalnya datang sesuai tegak lurus dia, maka dia tidak ada yang nama dibiaskan atau dipantulkan. Dia akan lurus dan diteruskan. Jika sinar yang datang ini punya sudut I, maka sinar akan dibiaskan dan juga masih ada yang dipantulkan di sini. Ya, sebenarnya masih ada yang dipantulkan. Ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan sedikit di sini. Sinar datang lagi, tapi termasuk sudutnya ini sudut kritis, IK. Sudut datangnya adalah sudut kritis. Kenapa sudut kritis, Miss? Sudut kritis adalah sudut yang dapat membuat sinar biasnya itu 90 derajat. Lihat, sudut bias, sinar bias ini berapa? 90 derajat kan? Maka sudut yang datang ini disebut sudut kritis. Oke? Tetap terjadi ada pemantulan juga sedikit ke kaca juga. Sebenarnya ada di sini ya. Nah, kemudian jika cahaya tadi lagi datang dia, tapi sudutnya lebih besar daripada sudut kritis, ya, lebih besar nilainya daripada sudut kritis tadi, maka tidak mungkin kan namanya sudut biasnya itu lebih dari 90, ya kan? Sudut bias kalau sudah lebih dari 90, otomatis dia kembali lagi ke kaca. Namanya kalau dia sinar datang tadi kembali lagi ke asalnya atau ini disebut dengan nama apa? Pemantulan. Ya, jadi tidak lagi namanya dibiaskan. Sinar tadi sudah benar-benar dipantulkan. Ya, jadi nih sinar datang, sinar pantul. Ini yang dikatakan pemantulan sempurna. Sampai sini paham? Ya, jadi syaratnya terjadi pemantulan sempurna. Yang pertama, sinar itu harus datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Jadi dari air ke udara atau dari kaca ke udara. Ya. Kemudian, sudut datangnya ini, yang datang ini harus lebih besar daripada sudut kritis. Ya. Bisa bilang tadi,
Kalau sudut kritis artinya apa? Jika dia dapat menghasilkan sudut biasnya 90 derajat. Ini kan 90 derajat ini kan sudutnya. Namanya sudut kritis. Jadi kalau lebih besar, maka bisa terjadi namanya pemantulan sempurna. Oke. Jadi sin dari sudut kritis itu sama dengan ya N2 per N1. Artinya indeks bias kedua dibagi indeks bias pertama. Indeks bias medium yang kedua dibagi dengan indeks bias medium yang pertama. Oke? Ya. Di sini kita akan menjelaskan mengapa sih Miss dasar kolam tampak dangkal. Ya kan? Ya. Yang kita bisa lihat di sini, ikan itu sebenarnya di bawah nih jauh, tapi kita lihat seperti ikannya di sini. Tadi sinar tadi dibiaskan, ya, dibiaskan oleh medium tadi yang merambat karena dia punya perbedaan medium antara udara dan air. Ya, jadi penjelasannya bisa kita baca ya sama-sama ya. Jadi cahaya dari dasar kolam itu menuju mata kita, tapi bekas cahaya itu nggak langsung ke mata kita, dia melewati dulu namanya permukaan air, ya enggak? Ya, jadi cahaya itu dari yang air ke udara itu dibiaskannya mendekati atau menjauhi garis normal. Dari yang rapat ke kurang rapat dia mendekati atau menjauhi. Menjauhi garis normal. Ya, akibatnya cahaya dari dalam air ini dibiaskan menjauhi garis normal ya kan karena dia jauh tadi. Jadi, cahaya yang ditangkap oleh mata kita ini itu sebenarnya sudah sinar bias. Perpanjangan sinar bias ini ya kan? Ini yang membentuk dasar kolam itu lebih dangkal. Padahal dia sebenarnya ikannya di sini gitu ya kan. Makanya kolam itu terlihat lebih dangkal. Untuk kita hati-hati ya, jangan langsung terjun nih, kita mau berenang nih langsung terjun aja. Padahal sebenarnya kolam itu dalam loh gitu, oke? Jadi itu juga punya rumus ya, sesuatu itu kalau kita fisika pasti ada rumusnya, oke? Jadi perbandingan antara kedalaman semu dengan kedalaman sebenarnya. Jadi kalau kedalaman semu itu simbolnya H aksen. Ya, kedalaman sebenarnya itu H. Ini adalah indeks bias udara, ini adalah indeks bias air. Oke, sampai sini paham ya? Ini sudutnya, sudut datang, I itu saat datang, R adalah bias. Nah, jika koin, ya ada kasus jika koin itu berada di dasar wadah yang berisi dua atau lebih cairan berbeda, tapi tak bercampur, contohnya air dan minyak nih. Nah, ini rumusnya ini, kedalaman semuanya. Ya, HI per NI. Misalnya, kan tadi air sama minyak kan, misalnya ketinggian airnya berapa nih? Jadi H air tambah H minyak gitu ya. Jadi H air per N air tambah H minyak per N minyak gitu. Karena kan ini sigma. Sigma artinya jumlah. Jadi berapa sih banyaknya cairan dalam wadah tersebut itu kan jumlahin gitu. Paham ya? Nah, pembiasan pada keping kaca sejajar ya. Ini contohnya lagi dari udara ke kaca mendekati garis menjauhi atau mendekati nih dari udara ke kaca karena dia dari yang kurang rapat ke rapat mendekati garis normal, oke? Kemudian dari rapat ke renggang menjauhi garis normal ya. Jadi di sini ada pergeseran ya. Namanya pergeseran cahaya. Namanya pergeseran cahaya ini kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Oke, T sama dengan D sin I kurang R per cos R. Oke, kemudian T itu adalah pergeseran yang berapa? I sudut datang, R sudut bias atau pantul. Ini dia, pembiasan pada prisma. Oke, di sini kita bisa ngelihat ya. Oke, jadi prisma ini kan punya 3 sisi ya, prisma segitiga ya. Dia punya 3 sisi, jadi ceritanya seperti ini. Sinar datang ya dari udara ke prisma itu kaca ke yang rapat. Gimana? Maka sinar itu akan dibiaskan menjauh atau mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Ini sinar yang dibiaskan. Ini garis normal. Oke, kita tarik ini garis normalnya. Ya, sinar datang dia mendekati garis normal. Kemudian mau keluar lagi dari prisma itu menjauhi garis normal, si normal tadi nih. Menjauhi lagi. Jadi garis normal itu kita bentuk seperti ini. Ya. Nah, ini adalah sudut datangnya, sinar datang. Ini sudut biasnya. Ya. Ini juga sudut
datang tapi dari dalam prisma tadi. Oke? Maka sebenarnya ini sudutnya R1 sama dengan I2. Ya, di sini sinar yang mengenai prisma ini akan mengalami namanya pembiasan atau pembelokan sinar. Jadi kita punya rumus, ini namanya sudut deviasi. Inilah arti sudut deviasi. Ya, ini kalau kita tarik garis lurus gitu ya. Terus dia ketemu di sini titiknya dengan satu lagi garis lurus seperti ini. Jadi datang yang keluar gitu, kalau kita satuin gitu, ketemu titiknya. Ini namanya sudut deviasi atau sudut pembelokan. Ya, ada pembelokan sinar kan? Sinar datang dan sinar yang akan dibiaskan. Ya, ini ada pembelokan namanya, sudut deviasi, sudut pembelokan. Jadi rumusnya apa, Miss? I1 tambah R2, sudut datang, ya, tambah sudut keluar, dikurang dengan sudut pembiasan, dikurang beta. Ini sudut pembiasan namanya. Ini namanya sudut pembiasan, ya. Jadi beta itu dari mana, Miss? Beta itu adalah sudut R1 tambah sudut I2. Itulah dia. Untuk deviasi minimum, untuk sudut deviasi minimum kita dapat cari ya, perubahan sudut deviasi paling kecil namanya minimum lah gitu ya. Itu berlaku juga hukum Snellius di sana, di mana karena dia sama tadi, karena dia minimum, maka otomatis I1 itu kan sama dengan R2 ya. I1 tadi kan rumusnya itu sama dengan R2 ya, karena dia kan minimum misalnya tadi I1 sama R2. Jadi kita ganti R2-nya jadi I1 juga. Jadi I1 tambah I1 kurang beta, maka 2I1 kurang beta. Dan jika R1 sama dengan I2, maka I2-nya diganti dengan R1 aja. Ya, kita substitusikan jadi R1, maka beta sama dengan R1 tambah R1 sama dengan beta adalah 2R1. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk permukaan lengkung atau sferis. Oke. Jadi permukaan sferis tadi kan benda bening yang memiliki permukaan bentuk bola. Contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ini kan kita punya rumus nih pembiasannya N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurang N1 per R. Ya, jadi N1 itu indeks bias pertama, N2 indeks bias kedua. Jadi nilai R di sini, jadi ketentuan itu nilai R-nya, jika R-nya ini positif, maka titik lengkungnya itu di seberang benda. Maksudnya gimana, Miss? Contohnya ini ikan di dalam apa namanya itu? Dalam apalah ya, akuarium. Tapi akuariumnya bentuknya lengkung nih, kayak bola lah gitu ya. Kemudian di depannya ada kucing. Pertanyaannya, berapakah jarak bayangan ikan yang dilihat oleh kucing? Ya. Di sini R-nya kan di dalam dalam akuarium bentuk bola kan, R-nya kan di sini karena ini yang punya kelengkungan kan di bola ini, permukaan lengkung sferis itu kan di akuariumnya. Pertanyaannya, berapakah berapakah letak bayangan yang dilihat, bayangan ikan yang dilihat oleh kucing? Maka si ikan yang jadi benda. Kalau ikan jadi benda, ikan ini kan di dalam akuarium, R-nya juga di dalam. Kalau dia sama-sama bendanya di dalam, R-nya juga di dalam, maka dia sama-sama, itu maka nilai R-nya negatif. Tapi pertanyaannya kalau dibalikkan, berapakah bayangan, di manakah letak bayangan kucing yang dilihat oleh ikan? R-nya kan di sini, kucingnya di sini. Dia mau melihat bayangan kucing, maka kucing itu jadi benda. Nah, benda ini R-nya itu bernilai positif. Kenapa? Karena bendanya berseberangan dengan R. Paham ya? Bendanya berseberangan dengan R. Oke? Jadi, kalau misalnya kan ditanya nih, contoh soalnya berapakah letak bayangan tadi, yang letak bayangan siapa? Contohnya kayak berapakah letak bayangan kucing, di manakah letak bayangan kucing yang dilihat oleh ikan, ya kan?
Maka kan tadi Miss bilang kucingnya jadi benda, dia berseberangan, R-nya positif, kemudian N1-nya itu berapa? N1-nya itu untuk si benda, ya. Untuk si benda. N1-nya itu udara. Nanti soalnya kalau terbalik lagi jawabannya gitu loh. N1-nya udara. Inilah jadi S. Nah, yang di ikannya itu jadi N2, air jadi N2. Kalau persoalan seperti itu ya. Nah, S aksen ini nanti kita tanya. S aksen yang akan ditanya nanti ya. Jadi untuk rumus pembesaran itu ini rumusnya. Paham ya? Dan kemudian kalau kalian mau lebih mengerti lagi gimana cara mengerjakan soalnya, coba buka buku paketnya halaman 526 ya. Coba dipahami dulu contoh soalnya, contoh soal 10.6. Nanti kalau kalian sudah paham ya, sesuai nggak dengan yang Miss katakan ini, maka coba kalian kerjakan juga, kerjakan soalnya sama, cuman coba lihat di bawahnya ya. Soalnya sama seperti contoh 10.6, hanya kucingnya melihat ikan dengan mulut ikan yang berada 10 cm dari permukaan akuarium. Itu ada di buku kok. Ya, coba buka buku hanya halaman 526, coba dikerjakan. Oke, baru kita masuk namanya lensa ya. Lensa itu adalah lensa cembung, cembung pasti positif. Untuk lensa cekung itu negatif ya, nampak bedanya ya. Kalau udah gembung-gembung ini namanya cembung lah gitu. Kalau dia seperti ini, tipis dia ya, bentuknya tengahnya tuh jadi lebih tipis, itu namanya udah cekung ya. Biconvex, biconcav. Convex, plan konkav. Konkav, convex, convex, konkav. Ya. Ini namanya konkav, ini convex. Ini convex, ini konkav. Paham? Oke, ini pembentukan bayangan pada lensa cekung. Jadi untuk lensa cekung dia memang cuma satu kok contohnya ya. Ini dia. Kalau bendanya di sini, bayangannya di sini nih. Jadi pembentukan bayangan itu sama untuk setiap ruang letak benda. Jadi sifat bayangan untuk cekung itu selalu sama, yaitu maya. Kenapa maya tadi? Karena terletak di mana bayangannya? Mengapa? Karena bayangannya itu berada di depan cermin. Jadi sebenarnya kan ini ada 2 titik fokus ya, ada depan, ada belakang nih. Jadi terbagi. Jika titik fokusnya di belakang lensa, nih titik fokus belakang lensa itu namanya titik fokus sejati. Kalau di depan lensa, itu titik fokus maya. Jadi pasti bayangannya selalu maya, ya, tegak dan diperkecil untuk soal lensa cekung. Oke, dia menyebarkan sinar, artinya dia bersifat divergen. Fokusnya kebalik tadi kan cermin cembung yang negatif. Ini kalau lensa cekung yang negatif. Ingat, kalau cembung cermin negatif, cekung lensa yang negatif. Oke. Nah, ini untuk pembentukan bayangan pada lensa cembung ya. Oke, ini Miss langsung aja, jadi nggak terlalu banyak ribet banget gitu ya. Jadi kalau misalnya bendanya di ruang 1, itu bayangannya pasti di ruang 4 gitu. Ini di depan, di belakang. Depan selalu apa Miss bilang tadi? Maya ya. Maya tegak dan diperbesar. Oke, jadi kalau misalnya ruang 1 nih bendanya, itu bayangan di ruang 4. Gimana lihatnya Miss? Ya lihat aja, nanti diketahui fokusnya di mana. Fokusnya 10 cm, kemudian katanya bendanya 5 cm, ya pasti di depan lah gitu ya kan. Nah, kalau misalnya di titik F tepat, maka dia tak hingga, nggak ada ya. Nah, kalau ada di ruang 2, seperti ini, itu pasti bendanya bayangannya di ruang 3. Itu udah nyata, terbalik, dan diperbesar nanti dia. Ya, kayak gitulah seterusnya. Ini sudah Miss kasih tahu langsung. Ya, jadi ini merupakan sudah cara yang gampangnya aja, kan udah paham gitu ya. Nah, ini yang harus kalian ketahui nih, sinar istimewa pada lensa cembung seperti apa. Ya, bisa dibaca ya. Sinar datang dari sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus F1. Kemudian sinar datang melalui titik fokus pasif F2, dia dibiaskan sejajar sumbu utama. Kalau yang ketiga, dia melalui titik pusat optik, diteruskan tanpa membias gitu. Ini kan masih dibiaskan sejajar sumbu utama masuk ke F1. Dan yang masuk ke F2
dibiaskannya sejajar sumbu utama. Sinarnya pas di titik pusat O, maka dia akan lurus tanpa dibiaskan. Inilah cara melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Oke, jadi di sini kita memakai 3 sinar istimewa tadi ya. Kalau misalnya dia tadi di titik pusat kelengkungan jari-jari itu, ini dia, maka dia akan nyata. Kenapa nyata tadi di belakang cermin? Kalau di depan kan namanya maya. Nyata terbalik ya, karena dia menyatunya titik menyatunya di mana? Di bawah ya. Nyata terbalik dan sama besar. Oke, kalau dia bendanya di luar dari si titik lengkungan tadi, maka dia ini nyata terbalik dan lebih kecil. Ya, ini cuman punya 2. Kalau 3, bisa sih 3. 3 masih masuk kok, 3 masih masuk. Oke, 3 masih masuk ini. Jadi ini masih bisa kita gunakan 3 sinar istimewa, masih masuk kok untuk penggambarannya. Ya. Ini persamaan pada lensa. Sama ya dengan persamaan pada si cermin. Bedanya kalau lensa dia punya namanya kuat lensa atau dioptrinya ya. Kekuatan lensanya berapa gitu. Pernah belajar lah ya. Kalau udah 1/f maka F ini harus dalam meter, fokusnya harus dalam 1 meter. Kalau dia menggunakan 100, fokusnya harus dalam satuan sentimeter. Ya, ini perjanjian tanda kita. Kalau fokusnya positif ya cembung, negatif cekung. Beda dengan cermin. Jadi kebalikan semua lah mereka di sini. Oke, sampai sini paham? Ya, ini dia. Yang terakhir adalah persamaan pembuat lensa tipis. Oke, ini persamaan pembuatan lensa tipis ya, atau kita mau lihat berapa sih jarak fokus lensanya, Miss, gitu ya. Kalau kita membuat lensa nih. Jadi di sini ini rumusnya ya, NL itu indeks bias lensa, M itu indeks bias medium. Jadi R bisa bernilai positif jika permukaannya cembung. R bisa bernilai negatif jika permukaannya cekung. Oke, sampai sini paham? R1 itu adalah jari-jari permukaan yang dekat dengan benda. Jadi yang dikenai cahaya pertama itu R1. Ya. Masuk kita yang terakhir adalah lensa gabungan. Nah, misalnya nih ada beberapa lensa, ya berapa nih jarak fokusnya? Tinggal jumlahin aja. Berapa kok lensa gabungannya? Tinggal jumlahin aja. Sampai sini paham ya? Oke, sekian dan terima kasih. Semoga murid Miss mengerti. Nanti kalau kurang mengerti tanya aja sama Miss ya. Oke, good luck mengerjakan tugasnya. Semangat terus.